Ya, memang lifestyle di kota besar yang serba instan, kemudian makan di luar, lebih banyak di luar, itu juga jadi membuat makanan tidak terkontrol, Dokter Ari. Dokter Ari, saya pengen tahu tentang egg banking ya, tentang simpan telur itu ya. Artinya kalau dia simpan telur, artinya dia mau nggak mau Ya, bayi tabung ya? jadi belum sampai ke proses bayi tabung. Jadi proses memang kita stimulasi, mirip kayak proses, tapi belum sampai terjadi pertemuan sperma sama sel telur. Jadi wanita stimulasi, ya kan, hormonnya, supaya yang dimiliki itu menjadi bertambah banyak. Setelah dia banyak, kemudian dilakukan proses pengambilan sel telur atau ovum pick up. Nah, kemudian sel itu dibekukin. Jadi dia tidak fertilisasi atau pembuahan dengan sperma sampai wanita ini dinyatakan dia menikah secara resmi, sehingga kita lakukan sperma dengan sel telurnya kemudian hari. Oke. Jadi kalau egg banking itu umur berapa biasanya disarankan? Kan semakin muda telur itu semakin bagus ya. Paling bagus itu telurnya pada perempuan yang paling bagus ya di bawah 30. Paling bagus. Bagus. Jadi paling bagus. Kalau tanya kapan perlu egg banking, ya kalau dia sudah punya pacar, sudah mau kawin, itu lebih cepat, lebih bagus dong. Jadi buat banking kan. Nah tadi kan kita yang karir, belum mau punya anak, belum mau ada pasangan, atau pasangan belum dapat. Nah terutama nanti usia 35. Nah disitulah warning dan atau tindakan yang harus dipikirkan, option yang kita harus lakukan, ya supaya bisa menyelamatkan kualitas sel telurnya gitu. Dokter Ari, ini ada pertanyaan dari Asti Dwi Cahyorini ya. PGTA dilakukan untuk embrio yang siap untuk di-fed atau gembana sih, Dok? Nah, biasanya PGTA itu kita lakukan pada embrio yang sudah jadi di hari kelima, ya. Embrio yang udah usia 5 hari ini sebelum dibekukan, dia dilakukan untuk dites PGTA tadi. Jadi dia tidak ditanam langsung. Jadi embrio kan sel-selnya kita biopsi dan kita cek tes kromosomnya, dan hasilnya keluar kurang lebih 2-3 minggu kemudian. Lalu kita yang kita tes ini misalnya ada 5 kita tes, mana yang normal nih, mana yang bagus, tidak ada kelainan-kelainan kromosom gitu. Oke, Dokter Ari punya pengalaman nggak sih tadi ya sehubungan dengan perempuan yang punya tanda-tanda yang kesuburannya terganggu, kemudian diperbaiki itu semudah apa kita bisa harapkan terkoreksi kesuburannya gitu? Kalau misalnya dia nyeri haid atau dia endometriosis, itu kira-kira seberapa lama dia bisa memperbaiki itu gitu? Jadi yang paling susah itu sebenarnya, Dokter, yang paling susah itu kalau kita berhadapan dengan kista endometriosis, ya kan? Endometriosis itu dia menempati rumah di mana indung telur itu yang tumbuh berkembang. Jadi dia bersifat merusak sel telur yang sehat. Dia istilahnya bukan hanya merusak, ya memakan gitu ya istilah awamnya ya, sehingga jumlah sel telur sedikit itu yang mengalami kesulitan. Karena apa? Pasiennya sudah pernah riwayat operasi, ya. Soalnya endometriosis itu penyakit yang kista tidak pernah berhenti tumbuhnya seumur. Nah itulah di sini kita, waduh ini kena kista lagi, telurnya sedikit, ya dia tidak pernah operasi pun sudah sedikit, apalagi dioperasi lebih sedikit lagi. Nah disitulah mulai terjadi wanita mengalami gangguan tuh, ya kesuburannya terganggu, sakit, mensnya jadi banyak, ya perdarahan. Bagaimana caranya? Kita pertama menyelamatkan telur dulu yang masih ada di situ. Setelah kita ambil, kita bisa selamatkan dan bisa kita simpan, baru kita mengobati endometriosis dulu, ya kan. Kemudian kita bersihkan, baru kita tanam, dan itu memang butuh waktu lama, ya. 1-2 bulan, bisa 3 bulan kadang-kadang, baru kita bisa tanam. Jadi itu proses yang melelahkan dan proses yang sulit pada wanita itu kalau menghadapan dengan endometriosis. Itu penyakit kista yang bikin frustrasi itu, ya, biaya dan frustrasi bagi dokter maupun gitu. Oke, Dokter Ari.
mungkin ini dalam rangka Hari Ibu kan, nanti hari Kamis, ada nggak sesuatu yang Dokter Ari sampaikan ya terutama pada wanita-wanita usia matang ya, di mana mereka cenderung menunda mempunyai anak karena mereka mungkin berpikirnya lebih panjang ya, karena mereka berkarir, atau perempuan-perempuan yang belum menemukan jodohnya gitu ya. Ada nggak pesan mungkin Dokter Ari pada mereka atau pada para wanita ya, dalam hal ini? Silakan. Pesan di Hari Dokter Ibu. Ari. Pesan di calon ibu, ya kan? Iya. Calon ibu, ya. Ya, artinya kita harus sadari bahwa wanita itu mempunyai cadangan telur yang dibatasin dari Yang Maha Kuasa. Jadi memang tidak bisa kita terus-menerus bisa menghasilkan. Sel telur itu sudah berhenti tumbuh itu sejak wanita itu dilahirkan. Jadi dia terus-menerus, ya kan, dan akan habis kurang lebih kalau dikatakan secara statistik 400 kali ovulasi dia akan habis. Nah, dihitung ovulasi sampai ya kan, rata-rata 45. Tapi belum lagi kalau wanita itu mempunyai penyakit yang lain, akan waktunya akan habis. Nah, disadari wanita-wanita yang boleh mempunyai karir ataupun yang belum punya jodoh, itu kita perlu sadari, hati-hati, ingat sel telur kita tidak akan bisa dimiliki lagi atau diproduksi lagi yang baru. Jadi kita harus perhatikan sejauh mana tubuh saya mempunyai cadangan telur yang baik. Cukup sederhana, kita bisa melakukan pemeriksaan, misalnya cek cadangan telur AMH. Ya, kita. Jadi kalau cadangan telurnya sudah menurun, cepat konsultasi kepada dokter. Wah, ini cadangan telur saya sudah menurun. Apalagi saya sudah sakit yang tadi kan. Jadi itu harus menjadi suatu solusi bagi dirinya ya, dan dokter akan memberikan arahan supaya ini bisa diselamatkan dulu, atau lebih baik program dulu, atau mungkin dia bisa simpan embrio dulu juga lebih baik kan. Artinya udah nanti saya simpan dulu embrionya, kalau sudah ini saya kerja dulu, saya siap matang, rumah udah siap, baru saya mau tanam. Bisa dilakukan. Kadang-kadang mengarah ke sana trennya, ya kan. Sekarang ini memang berbeda dibandingkan yang dulu. Kalau dulu kan usia udah punya anak, jadi makanya usia 40 anaknya udah 8. Dulu kan. Dua itu aja sudah dipikir-pikir juga kan. Ini kan lebih baik akhir, ya kan. Krisis yang dikatakan di mana tuh, Korea ada krisis seks katanya, bahwa orang tidak mau menikah, tidak mau ini. Ya, nanti mengikuti nih. Gitu. Nah, itu hati-hati. Jadi segera pikirkan, periksakan ke dokter kalau pada usia-usia yang sudah mendekati di atas matang gitu. Matang 35 tahun ke atas, matang banget itu. Kalau mangga itu matang pohon. Oke, Dokter Ari, terima kasih banyak banget pencerahan hari ini, dan sebentar lagi saya akan melihat lagi karena ini obrolannya sangat menarik. Kapan-kapan kita sambung lagi, Dokter Ari ya. Oke, terima kasih. Selamat hari Ibu.